Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan melakukan observasi di Rubat Kopi Jombang, tepatnya berada di Wonosalam. Oke, sebelumnya kita melakukan observasi, kita perkenalan dulu. Perkenalkan, nama saya Ahmad Debi Prayoga, NIM 2161275. Saya Putra Satria Nur Rahmat Mangistu dengan NIM 2161276. Saya Rizka Dunir Indasari dengan NIM 2161274. Perkenalkan, nama saya Revian Sarifil Mahmud, NIM 2161273. Perkenalkan, nama saya Erlambang Kanugrahan, NIM 2161291. Oke, untuk perkenalan udah, sekarang kita langsung menuju ke tempat usaha Rubat Kopi Jombang. Let's go. Inspirasi dari mana buka usaha ini? Jadi kalau boleh cerita, usaha kami berawal dari kelompok belajar dan mengaji. Terus saat itu kita dikasih dari kelompok belajar ini, kita dikasih amanah oleh pembina kami untuk mendirikan usaha yang dikelola oleh teman-teman yang anggota yang berada di kelompok belajar tersebut. Terus dari kelompok belajar tersebut kita kasih nama usaha kami Rubat Kopi Jombang. Terus inspirasi dan motivasi kami mendirikan usaha ini adalah sumber daya kopi yang melimpah di Wonosalam, yang dimana banyak masyarakat kita tidak tahu bahwa kita memiliki potensi kopi yang luar biasa yang tidak dimiliki banyak wilayah di negara kita, bahkan di luar negeri. Kami mendapatkan biji kopi kami dari para petani di Wonosalam dan terlebih dari para petani binaan. Jadi bahan baku kami semuanya berasal dari para petani asli dari Wonosalam di kebun mereka, kemudian dari para petani binaan kami yang memproses sesuai standar perkopian nasional. Terus dalam 1 bulan kami dalam produksi bisa menghabiskan antara 100 sampai 200 kg biji kopi yang diolah menjadi roast bean, biji kopi sangrai ataupun kopi bubuk. Dan produksi ini naik turun sesuai permintaan dan keadaan lingkungan kita. Proses pembuatan kopi ini memiliki 2 fase, yaitu fase di hulu dan di hilir. Fase di hulu itu berfokus pada kebun kopi, pemetikan biji kopi, dan pengeringan biji kopi yang sudah dipetik. Kalau di hilir itu berfokus pada pengrostingan biji kopi. Nah, kopi yang sudah kering akan dirosting terlebih dahulu. Setelah dirosting di hilir, biji kopi akan dipindahkan ke base camp atau tempat penyelepan biji kopi. Penyelepan biji kopi tersebut menggunakan alat yang sederhana. Nah, kegiatan tadi itu adalah proses penyelepan biji kopi. Biji kopi yang sudah halus akan dikumpulkan di toples besar. Setelah dikumpulkan, kita akan memasuki proses pengemasan. Pengemasan yang mereka pakai
yaitu aluminium foil, biar kopi yang sudah jadi bisa tahan lama dan kualitasnya terjaga. Kopi ini memiliki 4 varian jenis, yaitu yang pertama Robusta, yang kedua Excelsa, yang ketiga Liberica, dan yang keempat adalah Arabica. Keempat bubuk kopi tersebut memiliki harga yang berbeda-beda, dari yang reguler maupun premium. Robusta yang reguler dikasih harga 20-30 ribu, kalau yang premium dikasih harga 40-50 ribu. Yang kedua adalah Excelsa. Excelsa reguler dikasih harga 30-35 ribu. Kalau yang premium dikasih harga 60-80 ribu. Yang ketiga yaitu Liberica. Nah, Liberica sama Excelsa dikasih harga yang sama, yaitu yang reguler 30-35 ribu. Kalau yang premium 60-80 ribu. Dan yang keempat yaitu Arabica. Arabica reguler dikasih harga 40-50 ribu, yang premium 75.000 sampai 100.000. Strategi pemasaran Anda ini apa? Online saja? Oh, apa offline atau online? Atau langsung atau online gitu? Kalau strategi pemasaran kita semuanya ada online, ada offline. Terus kebetulan karena kita punya kopi yang salah satu kopi yang langka di dunia dan di Indonesia, kita juga bisa menampilkan produk ini yang bisa menarik banyak konsumen tertarik dengan jenis kopi yang unik di Wonosalam ini. Jadi kita dari segi pemasaran kita masukin semua yang offline maupun online. Pemasaran ini sudah sampai kota-kota mana saja Mas? Atau yang dari luar negeri itu negara mana saja ini? Kalau selama ini pemasaran kita lebih banyak ke luar Jombang. Karena produk kami lebih dikenal oleh orang di luar Jombang, seperti Kediri, Surabaya, hampir seluruh Jawa Timur, di Jawa. Terus kalau di luar negeri Jerman, Belgia, Brunei Darussalam, Malaysia. Kalau boleh tahu Mas ya, per bulan ini dapat omset berapa Mas? Kalau omset ini naik turun Mas, cuma kita hampir stagnan di angka 10-20 juta. Tapi itu juga omset ini tergantung ketika kita ada sepi atau ramenya permintaan. Kalau saat misalnya ada permintaan yang besar, kita juga bisa dalam satu bulan bisa sampai ratusan juta tergantung permintaan. Harapan usaha ini kedepannya itu gimana? Harapan jenengan? Kalau harapan kami tentunya usaha ini berkembang, terus lebih-lebihnya semakin berkembangnya usaha kami, otomatis nanti kan banyak bahan baku serapan yang kita perlukan. Nah, dengan banyaknya serapan bahan baku yang kita perlukan ini, akhirnya kan banyak petani, banyak bahan baku kayak produk kopi dari para petani yang bisa kita ambil. Harapannya seperti itu, dengan standar proses kopi yang kita sudah tentukan, itu bisa meningkatkan nilai jual kopi di para petani dengan harga yang insya Allah layak. Jadi harapannya kita seperti itu. Semakin banyak kebutuhan kita ke depannya, semakin besarnya usaha kita, semakin banyak kopi para petani yang kita serap. Berarti secara tidak langsung kita itu kayak membantu petani sekitar kita itu. Harapannya seperti itu. Ya, terima kasih. I had a dream, we were sipping whiskey neat, highest floor in the Bowery, and I was high enough. Somewhere along the lines, we started seeing eye to eye. You were staying all night, and I had enough. I don't know where you've been or where you're going, but I know I won't be home, and you'll be hungry for mine.
teman-teman semuanya. Sekian dari observasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.